اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatizah, para hujjaj, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Nurdin Alam SAG, serta para jamaah Masjid Jami Al-Anwar yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita masih bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban kita, yakni menuntut ilmu. Salawat besertakan salam semoga selalu senantiasa selalu terimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil kiamah nanti kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para jamaah sekalian, sebelum kita memulai pengajian kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah, yang mana kita kirimkan untuk kedua orang tua kita, kakek dan nenek kita, guru-guru kita, dan orang-orang yang telah berjasa dalam pengembangan dan pemakmuran Masjid Jami Al-Anwar ini, wabil khusus untuk pengarang kitab yang telah kita kaji maupun yang akan kita kaji malam hari ini. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kepada guru kita Al-Ustaz Haji Nurdin Alam SAG, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam.
أما بعد فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين Hadratul Mukarramin, para alim ulama, para hujjaj, para asatizah, bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur malis senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Selawat teriring salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita kumpul di tempat yang amat sangat mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini benar-benar bisa mendatangkan hikmah dan manfaat untuk hidup dan kehidupan kita, baik untuk kehidupan kita di dunia ini, terlebih-lebih kelak untuk kehidupan kita di akhirat. Mari sama-sama kita lihat kitab kita kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatus sadisatu, adapun maqalah yang keenam. Qala alaihi salatu wassalam, telah berkata Nabi, telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam. Apa isi sabda Nabi? Asyaratun min hadhil ummati al-muhammadiyati, ada 10 golongan, ada 10 manusia min hadhil ummatil muhammadiyah, termasuk dari umatnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini nggak termasuk kategori yang 10 ini. Hum, mereka yang 10 kelompok yang 10 ini, atau 10 orang ini itu kuffarun billahil azimi, sudah dianggap kafir, sudah dianggap kafir kepada Allah yang Maha Agung. Jadi dirinya sebenarnya sudah keluar daripada Islam, tapi wa yazunnuna annahumul mu'minuna, yang 10 ini masih mengira, masih menyangka bahwa mereka ini masih beriman, padahal udah enggak beriman. Makanya dalam ilmu usul fikih atau fikih itu tingkatan zonnya itu pertama dari waham dulu. Waham persentase yakinnya 25%, syak persentase yakinnya 50%, zon itu persentase yakinnya itu 75%. Nggak sadar dia udah beranggapan dirinya masih beriman, tapi sudah kafir. Auzubillahi min dzalik. Yang pertama, golongan yang pertama, al-qatilu li muslimin, orang yang membunuh orang Islam, yang tanpa sadar lagi terkadang mitnah orang Islam, padahal al-fitnatu asaddu minal qatli. Maka dalam Al-Quran surat An-Nisa, di situ Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan keterangan agar kita jangan sampai membunuh orang Islam, membunuh orang mukmin secara sengaja. Dalam surat An-Nisa dikatakan itu, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima.
Siapa saja yang membunuh orang mukmin secara sengaja tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, oleh syariat agama, maka balasan orang yang membunuh orang mukmin, orang Islam itu adalah neraka jahanam selama-lamanya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka sama dia. Wa la'anahu, dan Allah senantiasa melaknatinya. Wa a'addalahu 'adzaban 'azibah, dan Allah mempersiapkan buat dia itu azab yang luar biasa. Nauzubillah min dzalik. Jadi yang pertama, kelompok yang pertama orang yang membunuh orang muslim atau orang yang beriman. Karena kata-kata Islam itu sebenarnya berarti selamat. Jadi orang muslim satu dengan yang lain bisa menyelamatkan jiwa saudaranya sendiri. Jangan sampai justru dia yang bunuh. Auzammiyin atau kafir zimmi, membunuh kafir zimmi. Apa yang dimaksud kafir zimmi? Ada orang di luar Islam atau non Islam yang tinggal di satu negara yang mayoritas penduduknya Islam, atau negara Islam itu sendiri, tapi dia mau tunduk dengan aturan yang dibuat tuh negara, maka kalau ada yang ganggu tuh kafir yang model kayak begitu, haram hukumnya. Tuh Islam begitu luar biasa. Nggak ada sejarahnya orang yang hidup di mayoritas orang Islam, di luar Islamnya minoritas akan dianiaya, akan diganggu, nggak ada ceritanya. Tapi banyak sekali ceritanya, ya, orang Islam yang hidup di tengah-tengah orang kafir, Islamnya menjadi minoritas, kafirnya menjadi mayoritas, jadi bulan-bulanan. Itu udah banyak kita lihat. Karena Islam itu begitu luar biasa, menjunjung tinggi hak asasi manusia yang begitu tinggi. Tuh berarti yang pertama al-qatilu lil muslimin au zammiyin. Asalnya au qatilu li zammiyin, begitu asalnya. Orang yang membunuh orang muslim atau orang yang membunuh kafir zimmi. Tuh. Sampai dibuat aturan. Terus berikutnya wasahiru, dukun. Tuh. Jadi dukun itu tanpa sadar dia udah kafir sama Allah, udah ingkar kepada Allah. Maka hati-hati nih orang-orang Islam, orang-orang mukmin yang khotan atau sering datang sama orang-orang yang kayak begini, hati-hati, awas. Nabi sudah mewanti-wanti. Dalam satu kesempatan Nabi pernah bersabda, man atakahinan au arafan fasadaqahu bima yaqul faqad kafara bima anzala ala Muhammadin. Maksud, siapa aja yang datangi dukun atau peramal, terus fasadaqahu bima yaqul, dia benerin apa yang tuh dukun, apa yang tuh peramal omongin, faqad kafara bima anzala ala Muhammadin, sungguh orang itu telah kafir terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Auzubillah min dzalik. Makanya kalau ada urusan jangan dikit-dikit ke orang pintar gitu. Awas, hati-hati. Dalam kesempatan lain pun Nabi pernah bersabda, man ata arafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatu arba'ina lailatan. Siapa aja yang datang ke peramal lalu dia menanyakan sesuatu kepada peramal tersebut, ya, lam tuqbal lahu salatu arba'ina lailatan, salatnya 40 hari enggak diterima. Cuman datang nanyain tuh, insyaallah. Di kita masih banyak itu yang dikit-dikit kalau ada masalah, hatinya belum lege datang. Awas, hati-hati tuh.
Makanya kan dimodalin banget itu. Allah kasih kita hati, ya. Hati itu ulama memberikan nama, beberapa nama. Hati berarti qalbun, hati berarti sirrun, hati berarti kabidun, hati berarti fuadun. Tuh. Jadi kalau yang bisikan hati, nyelesainnya jangan sama benda kasar. Manusia kan benda kasar. Ngerengket di hati, ngeruwet di hati, kita selesainya sama orang-orang yang udah ya udah berabe, nggak sesuai. Akhirnya masalahnya kagak beres, fitnah sono kemari, bahkan merebat orang sipulan. Awas, hati-hati, bahaya. Jadi bahayanya lebih besar. Apalagi kalau tuh peramal, tuh dukun udah berani ngomong si A, si B, waduh, bahaya. Itu luar biasa efeknya nanti. Kalau sholat kita 40 hari kagak diterima, Masya Allah. Padahal sholat yang kita lakukan aja yang benar-benar belum tentu diterima, apalagi ini udah pasti kagak diterima. Ya udah, terus berikutnya, kelompok berikutnya, wadayyusu alladzi la yagharu ala ahlihi. Wadayus dan dayus. Tuh. Siapa itu dayus? Dayus alladzi la yagharu ala ahlihi ay harimihi minaz zaujati wal binti wal ukhti. Kelompok yang berikutnya yang sudah kafir terhadap Allah tanpa disadari, itu dayus. Siapa dayus? Alladzi la yagharu ala ahlihi, orang yang enggak pernah punya sifat cemburu sama keluarganya. Yang dimaksud keluarganya ai harimihi, orang yang menjadi tanggung jawab buat dipelihara, buat dijaganya. Minaz zaujati, yaitu istrinya, wal binti, dan anak perempuannya, wa ukhti, dan saudara perempuannya. Tuh. Jadi kalau andai kata kita jadi orang enggak mau tahu urusan bini kita, enggak mau tahu urusan anak perempuan kita, enggak mau tahu urusan saudara perempuan kita, awas nih. Jadi apapun yang berkaitan dengan dia kita ambil tahu. Karena satu ketika Nabi juga pernah bersabda, salasatun qad haramallahu alaihimul jannah. Ada 3 kelompok yang Allah haramkan, 3 kelompok ini masuk ke dalam surganya Allah. Yang pertama, mudminul khamri, pecandu arak. Terus wal aqu, orang yang berani sama orang tua. Berani sama orang tua juga Masya Allah. Karena orang tua terutama ibu itu bandingannya 70 wali. Jadi kalau kita nyari wali kemana-mana, padahal di rumah kita ada wali yang sebanding 70 wali, kita sia-siain. Sehingga ada kisah tuh, ada kisah sekelompok ulama, sekelompok para asatidz datang ke seorang habaib, datang ke seorang kiai. Kiai tanya, kamu mau ngapain kemarin? Minta berkah, minta doa. Langsung di rumah kamu ada enggak ibu kamu? Begitu bodohnya kamu, begitu tidak berpikirnya kamu. Padahal di rumah kamu itu ada 70 wali. Kamu keliling cari wali-wali, padahal di rumah kamu ada wali. Kita sering mau ziarah aja pamit sama ibu aja kagak. Tuh, yang ketiga dayus.
Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, telah diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda, inna minal ghairati, awas, kalau dibaca ghirah itu berarti semangat, kalau dibaca ghairah itu berarti cemburu, gara-gara harokat tuh. Inna minal ghairati ma yuhibbullahu wa minha ma yubghidullahu. Sesungguhnya sebahagian sifat cemburu itu ada yang Allah suka, dan sebahagian sifat cemburu ada yang Allah benci. Jadi jangan cemburunya membabi buta, jangan. Nanti ada sifat cemburu yang Allah demen, ada sifat cemburu yang Allah kagak demen. Wa inna minal khuyala'i ma yuhibbullahu wa minha ma yubghidullahu. Sesungguhnya ada sebagian sikap sombong yang Allah sukai, dan ada sebagian sifat sombong yang Allah benci. Tuh. Jadi ada kesombongan yang Allah demen, ada kesombongan yang Allah kagak demen. Nah, maka sekarang dirinci. Fa ammal ghairatu allati yuhibbuhallahu fal ghairatu pirribati. Adapun sifat cemburu yang termasuk Allah demen itu adalah fal ghairatu pirribati. Sifat cemburu yang ditempatkan pada sesuatu yang meragukan, pada sesuatu yang mencurigakan. Contoh, ada temannya anak kita atau temannya saudara kita datang ke rumah kita. Nah, kita lihat karakternya, kita lihat sikap dia, sikap dan karakternya itu ada nggak kecurigaan? Ya, ada nggak keraguan hati kita sama dia? Makanya ini juga perlu hati-hati, apalagi di zaman sekarang susah nih. Tampangnya mau meyakinkan banget, ya kita kagak tahu. Tuh. Maka ulama-ulama ada yang bisa melihat sedalam itu pribadi orang dari anatomi fisik yang dimiliki. Dari matanya bisa kelihatan, dari kupingnya bisa kelihatan, dari jidatnya bisa kelihatan, dari bentuk mulutnya bisa kelihatan, dari fisik-fisik anatomi bisa dilihat. Sering kita itu kecolongan, awas. Nah, kalau memang, tapi lagi-lagi kata hati itu biasanya cenderung ke arah benar. Kalau kita ketemu orang di pandangan pertama sudah ada kerentek yang gak bagus, awas, hati-hati. Jadi ada orang pandangan kita pandang pertama, oh ini terkesan begini, terkesan begitu. Tahu hati kita, tahu sebenarnya. Makanya ada ulama-ulama yang sampai sedetil itu dia bisa tahu. Makanya kan kalau Habib Umar Al-Hafiz itu kan pada saat mau menerima santri minta fotonya dulu. Fotonya dilihat. Lalu andai kata beliau cocok, boleh nyantri. Lalu andai kata beliau kagak cocok, kagak boleh, mau bayar berapa kagak boleh. Sampai begitu itu. Begitu. Jadi yang namanya hati itu, jadi firasat orang mukmin itu lebih tajam dari pedang yang paling tajam.
Jadi adapun sikap sifat cemburu yang Allah demen adalah sifat cemburu terhadap perkara yang meragukan, yang mencurigakan. Jangan membabi buta. Terus berikutnya wa ammal ghairatu allati yubghiduha Allahu fal ghairatu fi ghairir ribati. Adapun sifat cemburu yang Allah benci pada sifat cemburu itu fal ghairatu fi ghairir ribah, kecemburuan yang ada pada sesuatu yang tidak meragukan, yang tidak mencurigakan, membabi buta. Nggak pakai ngeliat, pokoknya siapa aja. Kan ada tuh orang-orang tua kita dulu, bininya kagak boleh ngobrol sama siapa aja dah pokoknya. Atau sama keluarganya, oh nggak boleh, sama siapa aja kagak boleh. Itu ada yang begitu karakternya. Cemburunya membabi buta, ada. Bahkan nggak boleh keluar sama sekali, ada. Terus berikutnya wa ammal khuyala'u allati yuhibbullahu. Adapun sifat sombong yang Allah sukai, yang Allah demen, fa ikhtiyalur rajuli fil qital wa ikhtiyaluhu inda shadaqah. Jadi kesombongan seorang laki-laki dalam medan pertempuran, umpamanya musuh semua dianggap enteng, musuh semua dianggap remeh. Pada saat itu dia menunjukkan kesombongannya yang begitu luar biasa di hadapan musuh pada saat medan perang. Boleh, nggak apa-apa. Kan biasanya orang dijatuhin mentalnya dengan sikap kita dulu. Kayak ada orang wah, sesumbarnya luar biasa. Terus mental orang yang dari sumbarnya itu diam aja, ya takut. Tapi andai kata dilawan lagi bisa jadi dia itu lawan mental. Jadi yang namanya peperangan itu siasat. Siasat apa yang bisa kita menundukkan mental musuh bagaimana? Namanya ada orang ngadep kita bawa persenjataan lengkap. Kita gebrak, tanya segini doang udah datang, bawa lagi yang banyakkan dikit. Padahal kita cuma gertak doang. Kita gertak begitu takut dia, wah orang berarti luar biasa nih. Itu dalam menghadapi medan perang, dalam pertempuran kayak begitu, sifat-sifat begitu perlu. Terus berikutnya wa ikhtiyaluhu inda shadaqah, dan sikap sifat sombong seorang laki-laki saat mengeluarkan sedekah. Makanya nih kita ketahui nih Pak, banyak orang sih tapi kalau ambil sedekah pada pelit. Dia gini aja, nih gue langsung kasih sekian puluh juta. Tujuannya itu dia bersikap semacam itu biar entar orang yang ada di sekelilingnya atau di sekitar itu menjadi berasa. Nggak apa-apa. Jangan semuanya kalau bicara sedekah melempem, jangan. Mesti ada yang begitu. Umpamanya anggaran sekian ratus juta, ya, kagak ada yang mau nyaut, mempelorok-malasikan atau yang mau berani ngomong begitu, ya udah nggak bakal itu. Tapi kalau andai kata nih saya sekian, nih saya sekian, itu bisa selesai. Tapi kita terkadang menempatkan sikap sifat sombong kita di luar jalurnya. Terus berikutnya wa ammal khuyala'u allati yubghiduha Allahu. Adapun sifat sombong yang Allah benci, yang Allah kagak demen, fakhtiyalur rajuli bil baghi wal fakhri.
Sifat sombong yang dilakukan seseorang laki-laki dalam perkara yang melampaui batas. Banyak contohnya, umpamanya mentang-mentang dia pinter, ya, dia ngomong seenaknya atau merendahkan orang sedemikian rupa, nggak bisa, nggak boleh. Atau mentang-mentang dia kaya, diremehkan, dilecehkan orang yang nggak kaya, nggak bisa. Terus wal fakhri, sombong dalam bermegah-megahan dalam urusan dunia. Pamannya udah punya mobil berapa? Satu, ya cemen banget satu, gue udah 5. Gak boleh tuh. Jadi kita biasanya memang urusan dunia begitu tuh. Tapi kalau kita sampai urusan ilmu aja, urusan agama kagak begitu. Ngaji udah berapa kali? Alhamdulillah, seminggu baru sekali. Alhamdulillah tuh daripada kagak ngaji. Gitu. Jangan sampai begitu. Selanjutnya, rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Hibban. Telah meriwayatkan akan hadis di atas. Hadis yang mana? Hadis inna minal ghairati sampai akhir. Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Abu Dawud, oleh Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Hibban. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan telah diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda, innallaha ta'ala la yaqbalu yaumal qiyamati minas saquri sarfan wala adlan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak bakal menerima yaumal kiamati, kelak pada hari kiamat, minas saquri, dari kelompok yang bernama saqur, sarfan akan ibadah wajibnya, wala adlan, dan Allah juga enggak terima dalam hal ibadah sunnahnya. Itu satu arti demikian. Ada yang mengartikan sedekahnya, ada yang mengartikan keadilannya. Jadi sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak bakal menerima kelak pada hari kiamat minas saquri, dari kelompok saqur, sarfan akan ibadah wajibnya, wala allan, dan Allah tidak bakal menerima dari saqur tersebut ibadah sunnahnya. Satu riwayat mengartikan demikian. Di arti yang lain diartikan sarfan itu sedekah, adlan itu keadilan. Nah sekarang yang dipertanyakan, saqur itu siapa? Saqur itu orang yang bagaimana? Kila wa ma saquru ya Rasulullah. Akhirnya Rasul ditanyakan, wa ma saquru ya Rasulullah, siapa tuh saqur wahai Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, yang dimaksud saqur allazi yudkhilu ala ahlihi rijala. Jadi yang dimaksud saqur adalah suami yang membiarkan istrinya disetubuhi oleh orang lain. Auzubillahi min dzalik. Atau perempuan yang memasukkan lelaki lain ke dalam rumahnya. Auzubillahi min dzalik. Ini kalau ada laki yang model kayak begini, maka ibadah wajib dan ibadah sunnahnya Allah nggak bakal terima kelak pada hari kiamat.
Rawahul Bukhari, telah meriwayatkan akan hadis tersebut oleh Imam Bukhari. Wa mani'uz zakati. Nih, kelompok yang berikutnya yang sudah kafir tapi dia enggak berasa kafir adalah orang yang nyegah enggak mau ngeluarin zakat. Sehingga Imam Abdullah Al-Haddad, Sayyid Abdullah Al-Haddad di dalam kitab beliau itu menerangkan berkaitan dengan ini. Inna man shalla wa shama wa hajja wa lam yuzakki lam yaqbalillahu lahu salatan wala siyaman wala hajjan hatta yakhruja zakata, kata beliau itu. Lalu ada orang sholatnya rajin, puasanya apalagi, hajinya entar-entar, mondar-mandir tiap tahun, tapi enggak mau ngeluarin zakat, lam yaqbalillahu lahu salatan wala siyaman wala hajjan, maka Allah enggak bakal mau nerima salat yang dilakukan, puasa yang dikerjakan, haji yang dilaksanakan, hatta yakhruja zakata, sampai dia mau ngeluarin zakat. Tuh, begitu tuh. Maka mani'uz zakah, kelompok yang udah kafir nggak berasa dia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abi Hurairah, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau, qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi zahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamati sufihat lahu safaihu min nari wa uhmiya 'alaiha fin nari jahannama fayuk wa biha janbuhu wa jabinuhu wa zahruhu. Ma min sahibi zahabin wala fiddatin, enggak ada bagi pemilik emas dan pemilik perak, la yu'addi minha, yang enggak mau melaksanakan, yang enggak mau mengeluarkan, yang enggak mau menunaikan dari emas dan perak yang dimiliki itu, haqqaha, akan haknya, maksudnya zakatnya, illa idza kana yaumal qiyamati sufiyat lahu safaihu min narin, kecuali nanti kelak pada hari kiamat Allah akan teriska tuh orang dengan lempengan-lempengan yang terbuat dari api neraka. Ada kisah, jangankan lempengannya, kisah ini, riwayat ini ada di dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Satu ketika malaikat Jibril ingin berbuat baik kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, biar Nabi Allah Adam bisa masak berbagai macam makanan di dunia. Pada saat itu enggak ada tempat lain minta api kecuali di neraka. Akhirnya mohon sama Allah, ya Allah, perkenankan saya mau ngambil api di neraka. Kata Allah, silakan ambil. Datang nemuin malaikat Malik, penjaga neraka. Malik, saya minta api mau buat masak Nabi Adam. Mintanya seapa? Mintanya sebesar buah kurma. Kata malaikat Malik, kalau andai kata api neraka sebesar kurma ini kamu bawa ke dunia, maka planet dan bumi meleleh. Terus habis dikata gitu, terlagi minta lagi petunjuk. Kalau gitu siapa dah? Ya udah kalau gitu sebiji kurmanya, ada bukan sekurmanya, biji kurma.
Kata malaikat Malik, jika kamu membawa api neraka sebesar biji kurma ini, maka seluruh tumbuhan di bumi nggak akan ada yang tumbuh. Kalau begitu, yaudah, sebesar semut hitam yang paling kecil yang ada di dunia dikasih tuh bawa. Tapi jangan langsung dikasih, taruh dulu di gunung. Taruh di gunung, pada meledak tuh gunung. Akhirnya nggak jadi, dipulangin dah, nggak jadi. Ini api yang ada di dunia ini sisa-sisa pertikan yang ini. Nah, ini orang yang kagak ngeluarin zakat tadi teriska sama lempengan neraka, bagaimana jadinya itu? Tuh. Jadi sufiyat lahu safaihub min narin, diteriskan dengan lempengan-lempengan neraka, fa uhmiya 'alaiha bin nari jahannam, maka orang tersebut akan menjadi begitu panas. Maka payukwa biha janbuhu, maka akan terbakar begitu luar biasa lambungnya, wajabinuhu dahinya, wa zuhruhu dan punggungnya. Itu bagaimana itunya, udah nggak bisa kepikiran akal sehat gitu udah. Kullama baradat uiddat lahu fi yaumin, kalau udah dingin nanti akan kembali digituin. Nah, yang jadi pertanyaan, dinginnya siapa? Kana miqdaruhu khamsina alfa sanatin. Bisa dinginnya itu diperkirakan 5.000 tahun baru bisa dingin. Insyaallah 5.000 tahun. Tuh habis teriske baru bisa dingin 5.000 tahun. Ntar udah 5.000 tahun diteriske begitu lagi, nungguin 5.000 tahun lagi. Insyaallah, nauzubillah min dzalik. Hatta yuqda bainal ibad, sehingga diputusin seluruh permasalahan para hamba. Habis semua para hamba, sampai gitu lamanya hamba udah selesai diberesin urusannya, dia bisa jadi belum. Fayara sabilahu, maka itu hamba, apa itu orang yang itu melihat jalannya mau kemana. Imma ilal jannati, ada kalanya dia dikasih jalan menuju ke surga, wa imma ilan nari, dan ada kalanya dia dikasih jalan diperlihatkan ke neraka. Masih lama, udah cukup. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mari sama-sama kita tutup dengan doa majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada guru kita Al-Ustaz Haji Nurdin Alam CSAG. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.